Dalam berbisnis tentu tidak akan terlepas dari kegiatan jual beli. Namun, pernahkah kamu coba analisis sebuah data? Apa potensi dari bisnismu? Apakah cara bisnis ini sudah tepat? Atau apakah teknologinya sudah cukup? Jika kamu memikirkan hal ini, maka kamu perlu mempelajari tentang sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Bagaimana cara kerjanya? Dan berikut penjelasannya. Sebelumnya kami dari kelompok 2, dan ini adalah penjelasan dari sistem informasi. Sistem informasi dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem yang dirancang untuk membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih efektif. Kemudian sistem informasi eksekutif, sistem membantu dalam mengambil keputusan strategis. Kemudian ada sistem informasi akuntansi yang membantu dalam kegiatan pengelolaan keuangan, transaksi, dan laporan keuangan. Sistem informasi keuangan berfokus pada manajemen keuangan termasuk dengan perencanaan, anggaran, investasi, dan pengelolaan aset. Sistem informasi manufaktur mendukung proses produksi dan manajemen rantai pasokan di sektor manufaktur. Sistem informasi sumber daya manusia mengelola karyawan, rekrutmen, pelatihan, dan penggajian. Sistem informasi pemasaran berfokus pada analisis pemasaran, kampanye pemasaran, dan manajemen hubungan pelanggan. Dalam lingkup pengaruh, sistem informasi terdiri dari 4 jenis, dimulai dari pribadi, kelompok, perusahaan, dan antar organisasi. Ada 3 elemen keamanan informasi, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan merupakan faktor yang menjamin kerahasiaan dari sebuah data, dan juga sumber informasi. Kepercayaan bahwa informasi hanya dapat dilihat oleh orang yang berwenang, hal itu sudah menjamin bahwa keamanan informasi yang dapat disampaikan. Integritas adalah elemen yang memastikan bahwa data tidak dapat diubah tanpa izin dari pihak berwenang. Ketersediaan adalah faktor yang menjamin informasi dapat diakses pada saat dibutuhkan. Kemudian ancaman adalah tindakan yang dapat merugikan suatu organisasi. Kerugian bisa berupa keuangan, pekerjaan, peluang usaha, reputasi, dan bahkan menyebabkan kebangkrutan. Ada beberapa kemungkinan ancaman menurut Wistalius. Yang pertama itu ada interruption, di mana perangkat sistem menjadi macet dan menjadi tidak tersedia selama ancaman tersebut tersedia. Interception, yang dimana terjadinya suatu akses dari pihak yang tidak sah, modifikasi dari pihak lain, ataupun juga yang bukan berasal dari organisasi. Ancaman terhadap sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sendiri melibatkan pengelolaan informasi. Hal ini berkaitan dengan aspek operasional, keuangan, dan manajerial organisasi. Dari semua hal itu, tentu kita bisa melakukan pengamanan. Bisa dengan melakukan identifikasi pengguna, bukti keaslian pengguna, otoritas pengguna. Salah satu contohnya itu adalah verifikasi 2 langkah. Sistem pengawasan dirancang untuk mendeteksi penyusup yang masuk ke dalam sistem. Beberapa perangkat lunak untuk sistem pengawasan. Autobus, deteksi port scanning dengan memantau file protokol. Pemblokiran port, blokir port khusus terhadap serangan. Courtney dan Port Sentry memiliki fungsi sebagai scanning dengan monitor pengiriman paket data. Snort, mengenali pola paket data yang dikirimkan dan mengirimkan instruksi siaga jika pola tersebut tidak dikenali. Singkatnya, buatlah cadangan secara teratur agar penyusup tidak dapat mencuri, menghapus, atau bahkan mengubah konten dalam privasi kita. Perangkat keras merujuk pada komponen fisik seperti komputer, server, dan perangkat jaringan. Sementara perangkat lunak merujuk pada program dan aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat keras. Dan ya, tentu saja perangkat keras dan perangkat lunak digunakan dalam sistem informasi. Sistem basis data dan manajemen data. Sistem basis data adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data. Manajemen data melibatkan praktek dan prosedur yang digunakan untuk mengelola data, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data. Membahas tentang big data dan bagaimana hubungannya dengan intelijensi data. Big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks. Hal ini tidak dapat diproses dengan metode tradisional. Intelijensi data memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Dalam konteks sistem informasi, bagian ini membahas tentang jaringan dan internet. Jaringan adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang terhubung bersama untuk berbagai sumber daya. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Jadi,
Singkatnya, Binata memiliki peran yang penting dalam pengembangan suatu bisnis. Dengan memanfaatkan analisis data, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang lebih tentang pelanggan, pasar, dan respon yang lebih cepat dalam perubahan dalam lingkungan bisnis. Hal ini membuat kita lebih mudah dalam meraih kesuksesan dalam bisnis. Jadi, sudahkah kamu berbisnis? Dan apakah kamu tertarik dengan belajar analisis data? Sekian pembahasan dari kami, terima kasih.